Pada bagian ini, kita akan mempelajari dan menggunakan aplikasi EPIS atau SIPPPID dengan skenario pemohonan ditolak, kemudian permohonan mengajukan keberatan terhadap atasan PPID. Seperti biasa, kita akan memilih menu input permohonan. Nama pemohon dalam kasus ini yang datang kembali adalah pemohon bernama Edi yang sebelumnya sudah pernah memohon informasi, sehingga Anda tinggal klik di sini, lalu akan tampil data pemohon yang sudah pernah melakukan permohonan. Anda tinggal klikkan saja pilih data, sehingga tidak perlu mengisi ulang data dari Edi karena sudah pernah memohon sebelumnya. Kita langsung ke bagian detail permohonan. Kali ini Edi akan memohon informasi yang berisi tentang laporan keuangan, dan ternyata laporan keuangan belum tersimpan atau belum tersedia di PPID Anda. Oleh karena itu, Anda silakan pilih eksternal dokumen yang menyatakan bahwa dokumen tersebut belum sempat terdata atau belum disediakan oleh PPID. Keuangan Pemda dengan kandungan informasi rencana anggaran pendidikan, kemudian rencana anggaran pembangunan dan realisasi anggaran. Tujuan penggunaan misalkan untuk referensi skripsi. Metode memperoleh informasi ingin mendapatkan salinan soft copy dalam bentuk mengambil langsung. Tentunya data ini karena memang juga belum tersedia akan berproses atau akan diproses sebagai statusnya ditunda. Anda boleh isikan keterangan di sini, informasi sedang dipersiapkan. Seperti biasa, langsung saja simpan. Ya, Anda refresh akan muncul permohonan nomor 2 masih dari Edi dengan judul dokumen laporan keuangan Pemda. Pada proses berikut, kita akan mencoba mempraktekkan ketika sebuah permohonan ditolak statusnya. Sama, klik kanan proses permohonan, lalu kita pilih ditolak. Apabila Anda menolak permohonan informasi, Anda akan diminta alasan penolakan. Dalam kasus ini apakah belum dikuasai, belum didokumentasikan, otoritas lain, atau informasi dikecualikan. Misalkan kita akan pilih belum didokumentasikan dengan keterangan data belum tersedia. Anda bisa auto cetak penolakan, berarti akan mencetak langsung surat penolakan atau menampilkan surat penolakan seperti yang saya lakukan. Klik update, di sini akan ditampilkan surat keputusan penolakan permohonan informasi publik yang menyatakan bahwa pemohon bernama Edi yang memohon informasi laporan keuangan Pemda diputuskan permohonan tersebut ditolak karena belum didokumentasikan. Ya, apabila Anda telah selesai di sini, data permohonan informasi akan hilang satu karena pindah ke bagian permohonan ditolak. Pada bagian ini kita bisa lihat ya, permohonan Edi, judul dokumen laporan keuangan Pemda, statusnya ditolak. Tentu saja di dalam perjalanan proses pelayanan informasi sebagaimana yang dicatat atau yang dituliskan di dalam undang-undang, pemohon dalam waktu 10 hari boleh melakukan pengaduan. Dalam hal ini Edi menyatakan keberatan dikarenakan permohonannya ditolak, sehingga dia datang kembali dan meminta pengaduan. Untuk mencatat pengaduan, silakan klik kanan pada bagian permohonan ditolak, buat pengaduan atau keberatan. Alasan pengaduan, misalkan Edi melakukan pengaduan dikarenakan permintaan informasi tidak dipenuhi dengan deskripsi, misalkan seperti saya catat di sini, informasi belum disediakan. Ya. Sedangkan menurut beliau atau menurut pemohon, padahal seharusnya sudah tersedia. Ya. Kasus posisi di sini Anda boleh isi dengan keterangan, misal dalam contoh saya, posisi pengaduan ditolak.
ditujukan kepada sesuai undang-undang, Anda harus memilih kepala PPID yang berhak untuk melayani pengaduan. Kemudian tanggal tanggapan, kira-kira tanggal yang akan dipenuhi itu tanggal berapa Anda boleh isi, atau boleh Anda biarkan sesuai dengan apa adanya. Apabila pemohon melimpahkan kepada kuasa, Anda bisa menginputkan nama kuasa di sini. Misalkan dikuasakan kepada Sarjono SH dengan alamat Mataram, nomor telepon dan lain-lain Anda boleh isi sesuai dengan data yang disediakan. Lalu proses pengaduan. Ya, data di sini akan hilang, permohonan ditolak akan hilang, akan pindah ke bagian keberatan pengaduan. Di sini Anda bisa lihat menu yang tersedia, ada tampilkan bukti permohonan, pemberitahuan, penolakan, surat pengaduan, dan apabila sudah dijawab nanti akan keluar tampilkan jawaban pengaduan. Dalam hal ini permohonan ini akan diproses, pengaduannya akan diproses oleh kepala PPID. Nah, misalkan alasan pengaduannya dibaca oleh kepala PPID dan akhirnya PPID menyatakan diterima, pengaduannya diterima, dikabulkan, keterangan dikabulkan, dokumen diberikan. Anda bisa auto cetak atau tampilkan seperti biasa. Lalu proses pengaduan. Nah, setelah direfresh, Anda bisa melihat status pengaduan atas nama Edi sekarang statusnya sudah selesai. Selesai eskalasi artinya permohonan tersebut diadukan kepada atasan PPID dan dikabulkan oleh atasan PPID. Anda bisa lihat atau bisa tampilkan jawaban pengaduan atau surat yang menyatakan bahwa permohonan tersebut diterima. Seperti ini.